Di era new normal pada masa pandemi ini, SMP di Batam sebagian telah menerapkan pembelajaran tatap muka secara terbatas. Salah satunya, SMP Negeri 12 Batam telah menggelar pembelajaran tatap muka ini selama 2 minggu dan berjalan lancar. Sekolah yang berlokasi di Mega Legenda ini menerapkan protokol kesehatan cukup ketat kepada siswa dan guru selama proses belajar mengajar berlangsung. Menurut Kepala Sekolah SMP Negeri 12 Batam, Dr. Ana Nurmi, bahwa penerapan protokol kesehatan selama proses belajar mengajar guru dan siswa berlangsung cukup ketat. Mulai siswa masuk, dicek suhu tubuhnya dengan alat termograf stand. Siswa juga diwajibkan memakai hand sanitizer dan mencuci tangan sebelum masuk ke dalam kelas. Hal ini ia lakukan untuk menghindari terjadinya penyebaran COVID-19 dan klaster baru di lingkungan sekolah. Udah 2 minggu nih Bun, pembelajaran tatap muka percobaan kita lakukan. Selama 2 minggu itu ada kendala yang dihadapi Bun? Kendala yang signifikan tidak ada men. Kemarin di awal saja mungkin anak baru masuk itu ada yang panas, 1 orang. Dan setelah mereka kita dudukkan sebentar, alhamdulillah mereka sampai hari ini nggak ada. Itu jumlah anak yang masuk Bun berapa semuanya? Yang setuju ya untuk masuk ya? Nah, kita sudah mengirimkan Google Form dan kuesioner segala macamnya. Itu yang setuju cuma 27%. Kalau kita jumlahkan itu lebih kurang 259 siswa yang setuju. Nah, kalau yang sisanya gimana Bun? Sisanya mereka masih menunggu sampai betul-betul kondusif. Nah, insya Allah nanti kita berharap juga orang tua yang tadinya tidak setuju, mungkin kalau ke depan melihat kondisi hari ini mudah-mudahan mereka setuju. Tapi mereka ini Bun, mereka masih belajar secara online. Online bagaimana caranya online? Kalau SMP 12 itu karena tatap mukanya kita beri waktu dari jam 8 sampai jam 10, jam 11 sampai jam 12 anak-anak Zoom. Oh Zoom. Jadi mereka ikut langsung dengan pembelajaran tatap muka yang di kelas. Kalau yang kelas 7-8 tidak, mereka Zoom terpisah, tapi kalau yang kelas 9 mereka live. Live langsung. Guru makwal di kelas itu menggunakan proyektor, jadi siswa yang di rumah sama belajarnya dengan yang di sekolah mendapati materi yang sama secara langsung. Nah Bun, ini kan cuma 2 jam pembelajaran. Efektif nggak sih Bun sebenarnya kalau 2 jam pembelajaran itu? Sebenarnya tidak efektif karena kenapa? Kan 2 jam. 2 jam itu waktu yang sangat singkat, apalagi materi-materi yang berhubungan dengan eksakta. Tapi mau diapakan daripada dia daring. Jadi ada juga kalau dari sekolah kan dia bisa bertemu dengan guru langsung, bertatap muka langsung, kayaknya dia lebih fokus, bagus ya. Dia lebih baik, kita berharap. Bun, ini pelajarannya kita terapkan selama satu hari itu berapa mapel yang? 2 mapel. Contohnya hari Senin agama dengan matematika, jam 10 anak ada pulang. Itu kita berikan di masa pandemi ini sebagai percobaan. Nanti kalau sudah berkembang mungkin kita tambah waktunya nih, kalau betul-betul udah kondusif. Berapa rombel Bun? Kalau rombelnya 27. Dan per kelas itu karena yang SMP 12 itu yang setuju orang tuanya itu tidak banyak, cuma 259. Jadi kita nggak ada shift. Jadi nggak ada shift. Kita sekali aja. Bun, harapan Bunda terhadap orang tua dan siswa apa nih selama pandemi pembelajaran tatap muka ini? Saya berharap kepada orang tua wali murid untuk saling mendukung program pemerintah melalui SK Pak Menteri ini. Kita benar-benar berharap orang tua juga bersabar kepada anak-anaknya, karena memang kondisi hari ini berbeda dengan kondisi yang normal. Jadi anak-anak perlu dukungan orang tua, perlu dukungan lingkungan masyarakatnya, perlu dukungan gurunya, dan perlu dukungan teman-temannya. Semoga pembelajaran ini bisa berjalan dengan baik sesuai dengan harapan kita untuk anak-anak, supaya anak-anak ke depan menuju Indonesia maju. SMP 12 Batam ini menggelar pembelajaran tatap muka bukan tanpa alasan. Dikarenakan banyak orang tua yang mengusulkan pembelajaran tatap muka dan siswa sudah mulai bosan dengan pembelajaran daring yang dilakukan di rumah.
Sebelumnya, SMP Negeri 12 Batam telah dilakukan verifikasi oleh pihak Dinas Pendidikan dan telah menjalin kerjasama dengan Puskesmas dalam menangani prokes di sekolah. Terkait sarana dan prasarana prokes dimiliki, SMP Negeri 12 Batam mengklaim cukup lengkap. Bahkan, prokes sekolah ini telah memenuhi 6 checklist yang disyaratkan dalam 3 SKB Menteri. Bagaimana untuk sarana yang kita siapkan selama pembelajaran tatap muka? Yang pertama, kita sudah menyiapkan ya, walaupun di masing-masing kelas itu ada wastafel, kita ada 25 rombel, kita akan menambah lagi. Itu ada tandon ya besar, kita sudah menyiapkan 8 tambahan ya. Selain yang di kelas 25, tendon besar kita menyediakan 8 buah. Kemudian yang kedua itu kita sudah menyediakan termogan stand yang secara otomatis kita menyediakan 4 buah, dan kemudian untuk disinfektan itu ada 4 buah. Oh, yang di depan itu Pak yang kita pasang ya? Ya, 4 set. Kemudian kita juga sudah menyediakan masker. Ya. Barangkali siswa-siswi tidak memakai ataupun kelupaan. Ada juga yang mereka kadang-kala talinya itu terlepas, rusak, maka kita ganti memberikan secara cuma-cuma. Jadi tim gugus prokes memang udah standby di sudah depan. Standby di depan. Jadi ketika anak datang itu guru-guru sudah standby di depan. Nih, kalau kan anak yang ini yang panas gitu, panas badannya, suhunya tinggi sampai 38, ada nggak selama ini digunakan? Kita di hari pertama itu ada temuan yang pertama, siswa itu kita berulang kali ya, sampai 5 kali kita mencoba untuk termogan suhu badannya. Di tes yang pertama itu suhunya 7,4 ya, 37,4. Nah, kita suruh istirahat, dituangin angin supaya suhu badannya menurun. Di uji coba kedua itu suhunya menurun jadi 37,3. Tetapi itu terus sampai yang kelima, sehingga kita terpaksa menggunakan suhulan. Kalau SOP-nya alhamdulillah berjalan lancar ya. Jadi kami di SMP 12 ini mempersiapkan sebelumnya itu ada yang namanya guru piket. Guru piket. Iya, guru piket itu dibagi setiap harinya ada sekitar 5 atau 7 orang. Kemudian di mana dia setiap paginya mempersiapkan sarana prasarana seperti pengukur suhu, hand sanitizer, kemudian membimbing siswa harus lewat mana. Kemudian yang kedua, di sini siswa yang sudah dicek suhunya, dia nanti akan diarahkan sesuai dengan kelasnya, sudah diatur jalur-jalurnya. Kemudian mereka masuk sesuai dengan jadwalnya masing-masing. Jadi bagaimana kalau siswanya udah duluan masuk? Jadi guru itu setengah jam sebelum jam masuk harus standby di dalam lokalnya masing-masing. Oh gitu. Jadi misalkan kita masuk jam 8, jadi setengah 8 guru jam pertama sudah masuk di tempat masing-masing. Bu, ini kan hanya 2 jam pembelajaran. Apakah efektif Pak diterapkan ke anak-anak ini? Seperti apa sih pola yang diterapkan? Jadi kalau untuk efektifnya itu sebetulnya kita kan ini masih tahap uji coba. Nanti akan kedepannya mungkin kita sesuaikan dengan arahan dari Menteri bahwa 1 mapel itu 1,5 jam. Cuman ini karena kita masih uji coba, jadi kita terapkan dulu 1 jam dulu, kemudian nanti mengikuti selanjutnya itu seperti apa. Dan sekarang kondisi sekarang 1 jam ini untuk 1 mapel, tapi kita kan 2 mapel, jadi hanya 2 jam untuk 1 hari. Alhamdulillah berjalan dengan baik.